Iki layang opo? Seputrem, iki layang Kalimasada. Kowe kudu nyekel iki. Saturunmu iso dadi ratu lan paringno marang kawulamu kabeh. Ane kata cerita teng Indonesia itu di ngoten itu ono wali kados Sunan Ampel, yo ono wali kados Sunan Kalijogo. Semuanya nih wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen kudu mriki. Sampai gawe wayang cengul, wayang wong. Sunan Giri gak terima, itu haram gawe patung. Kok wong nak gawe patung, usuk ganti kok ngekei nyong. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji, mantan preman di wali. Ngaji faslun, rapati tau ngaji. Hasil akhirnya di tengah-tengah ini Sunan Kudus yang luwe alim, luwe semuanya. Wayangnya itu dipeono wae, jadi wayang kulit. Perkara ini nak wayang tengul itu patung. Tapi nak trepes kulit itu serahkan dikei nyong banyak kabeh. Nah, tapi aneh, satu tokoh yang satu ini justru membenarkan apa yang diucapkan oleh Khalil Basalamah bahwa wayang itu memang haram. Satu kali lagi, ada salah satu tokoh cukup terkenal. Beliau pejabat publik sekaligus juga YouTuber, yaitu Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi. Beliau membenarkan, mengharamkan wayang. Tetapi jika dimakan, mengharamkan wayang, ya, mari kita lihat, ini sindiran yang cukup unik bagi saya, sindiran yang cukup menampar dari Kang Deddy Mulyadi. Cuma bukan wali yang kita tonton di TV, orang yang nggak pernah takut, orang yang nggak pernah sedih, waliullah, nggak pernah takut miskin untuk mengatakan la ilaha illallah. Bukan anak buahnya Siti Jenar, betul? Waduh, bahaya. Ya, tidak. Bicara wayang bagaimana? Yuk belajar hadis tentang malaikat nggak masuk ke rumah yang ada lukisan bernyawa, ada patung yang menyerupai makhluk hidup. Wayang simbol-simbol setan dan lain sebagainya. Apa iya kita berdakwah dengan cara yang haram? Akhi, Tuhan kita nih Allah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban, betul? Allah tuh baik, cuma nerima yang baik. Ente pengen sampai dakwah nih dengan cara yang baik, tolong jangan talbis, jangan campur adukan dakwah dengan yang diharamkan. Ya. Wayang pun tidak punya kuasa dia. Yang punya kuasa adalah dalangnya. Wayang tidak bisa ngomong, berucap, bertingkah, apapun. Yang punya itu semua, punya kendali itu semua adalah dalangnya. Satu kali lagi, wayang itu mengingatkan kepada kita sebagai manusia yang hanya sebatas hamba, yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kita hanya dipinjamkan kekuatan, ya. Kita tidak bisa bergerak apa-apa. Kita hanya digerakkan. Kita tidak bisa berucap. Kita hanya diberikan ucap. Jadi persis wayang itu seperti kita. Bahwa ya begitulah cara mereka memahami agama, tekstual, kaku, saklek, tidak berkompromi dengan budaya, sehingga memang pemahaman mereka cenderung sangat sempit memahami agama. Nah, sehingga wajar memang kalau paham-paham seperti ini sulit diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kalaupun ada yang menerimanya, ya saya kira hanya minoritas saja ya. Karena memang mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai budaya lokal. Dan dengan semangat inilah Islam bisa berkembang di Indonesia, yang biasa diistilahkan proses akulturasi budaya. Lah dalang,
Apa masalahnya Dalang kok tiba-tiba mau bertobat? Mungkin ya, ini mungkin dalam perspektif ajarannya Khalid Basalamah bahwa memainkan wayang itu atau membawakan cerita melalui boneka-boneka wayang itu adalah sebuah dosa besar sehingga Dalang perlu bertobat. Akibat omongannya Khalid ini banyak orang yang marah. Saya juga marah. Kenapa? Saya suka cerita-cerita pewayangan. Banyak kisah yang bisa dipetik dari sana, banyak pelajaran yang bisa dipetik dari sana, banyak hikmah yang bisa diambil dalam kehidupan kita dari kisah-kisah pewayangan. Kalau diperhatikan ya, sampai kemudian ada beberapa kelompok pecinta wayang atau mungkin Dalang mengadukan statement Khalid ini ke polisi karena memang membuat kita resah. Agama dibentur-benturkan dengan budaya, padahal sebetulnya sama sekali enggak. Gus Baha bilang Sunan Giri sebut wayang haram. Sunan Kudus bilang digepengkan biar halal. Salam sedulur. Sejarah wayang tidak terlepas dari perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Wali Songo menjadi aktor utama hingga wayang diubah dari kesenian yang dinilai haram dalam hal bentuk menjadi media dakwah yang efektif bagi masyarakat kala itu. Gus Baha menceritakan bagaimana Wali Songo sempat berdebat terkait dengan wayang. Permintaan Raja Kesultanan Demak Raden Fatah dan keinginan Sunan Kalijaga yang berharap bisa menggunakan wayang sebagai media dakwah sempat dibentur hukum wayang hingga akhirnya wayang menemukan jalannya. Cerita bermula, Sunan Kalijaga ingin berdakwah melalui media wayang yang saat itu merupakan kesenian tradisional yang amat melekat di masyarakat Jawa. Namun, wayang yang digunakan Sunan Kalijaga adalah wayang tengul yang berbentuk arca atau manusia. Sunan Giri pun tak setuju lantaran wayang tengul memiliki bentuk yang menyerupai manusia. Secara hukum, menurut Sunan Giri, orang yang membuat patung manusia di akhirat nanti akan dihukum oleh Allah dengan diperintahkan meniupkan ruh kepadanya. Perdebatan antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Giri sempat membuat keduanya bersetegang. Kemudian datang Sunan Kudus dengan tokoh yang lebih alim, lebih tinggi tingkat ilmu keislamannya. Sunan Kudus juga datang untuk menengahi Sunan Kalijaga dan Sunan Giri. Masih diceritakan oleh Gus Baha, Sunan Kudus memberikan ide dengan mengakali bentuk dari wayang tegul yang berbentuk seperti manusia, dan wayang itu disarankan dipipihkan bentuknya sehingga menjadi wayang kulit. Kan masyhur itu Sunan Kalijaga saking inginnya berdakwah di daerah Pajang, daerah sini loh. Mulai Pajang, daerah sini, di Sragen sampai ke sini sampai membuat wayang tegul. Wayang tegul itu wayang orang. Sunan Giri nggak terima. Sunan Giri berkata itu haram membuat patung. Kalau membuat patung itu nanti di akhirat disuruh memberi nyawa. Sunan Kalijaga tidak begitu banyak ngaji, orang mantan preman jadi wali ya, ngaji faslun itu nggak begitu banyak ngaji. Alhasil akhirnya di tengah-tengah oleh Sunan Kudus yang lebih alim, lebih senior. Kata Sunan Kudus, sudah gini aja, wayangnya itu dipenyetkan jadi wayang kulit, karena kalau wayang tegul itu berbentuk patung, tapi kalau gepeng seperti kulit ya sudah tidak bisa dikasih nyawa, sudah penyet semuanya. Kisah Gus Baha itu sembari ditertawakan atau dipipihkannya wayang tegul menjadi wayang kulit untuk menghindari keharaman.